Halo guys, selamat datang di channel aku. Nama aku Julian Marcel. Sekarang aku ada di Taiwan, lagi di karantina. Ini kamar karantinanya. Di video kali ini aku mau nyeritain ke kalian perjalananku dari Indonesia sampai Taiwan di karantina. Oke, aku mulai dulu dari beli tiket sama janjian sama Univ berangkat ke Taiwan. Visaku keluar tanggal 24 September. Kebetulan tanggal 24 September itu Univku Ciai NC Wahyu buka tiket pesawat, buka penerbangan tanggal 13 Oktober. Jadi aku langsung daftar sama pesen tiket pesawat di IKT tanggal 13 itu harga 6,1 SQ jam 7.55. Terus sebenarnya aku sudah cek di Traveloka, ternyata ada tiket pesawat harga 3,8 naik SQ Scoot. Tapi kenapa aku nggak pesan itu? Karena Singapura tuh belum buka border buat orang Indonesia sampai tanggal 30 September. Aku takutnya tanggal 13 itu nanti diperpanjang lagi gitu loh pesawatnya. Jadi nanti takutnya batal gitu kan. Jadi akhirnya nggak bisa, harus naik pesawatnya IKT. Nah, pesawatnya IKT ini kenapa bisa? Soalnya dia itu kan pesawat charter, jadi kayak ada special request gitu. Nah, setelah beberapa hari pesen tiket itu sama daftar sama di Univ, ternyata Singapura sudah buka penerbangan buat orang Indonesia. Jadi boleh masuk dari 1 Oktober sampai seterusnya. Nah, jadi kan itu pesawat 3,8 itu bisa dipakai, bisa aku naikin. Jadinya aku coba mau pesen gitu loh sama universitasku. Ternyata nggak bisa, soalnya sudah didaftarin, sudah ditetapin. Nanti takutnya nggak ribet kan, aku barengan sama teman-temanku di CI ini, di universitasku. Jadinya nanti repot kalau aku sendirian. Teman-temanku sudah pada aku ajak tapi mereka nggak mau ya, dan juga nggak bisa kan, akhirnya nggak jadi. Setelah beberapa hari beberapa hari lagi aku pesen tiket dari Surabaya ke Jakarta. Karena aku dari Surabaya, jadi harus berangkat dari Surabaya itu tanggal 12, karena pesawatnya kan yang Jakarta Taiwan itu Jakarta Singapura tuh jam 7.55. Jadi aku harus berangkat dari Surabaya itu besoknya, kemarinnya. Naik Lion Air harga 350 atau 400 ribu. Terus kebetulan di Lion Air itu ada promo PCR harga 385.000 kalau pesen tiket di Lion Air itu. Di Lion Air sekaligus dapat PCR 385.000, totalnya 800.000. Menjelang beberapa hari sebelum berangkat, aku pesen tiket booking hotel di Ibis Budget Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Awalnya aku mau pesen di hotel kapsul di dalamnya Terminal 3 itu, cuman harganya sama 250.000. Cuman kan gak enak, katanya mamaku enak di hotel yang satu kamar gitu. Kalau kapsul kan kurang enak sebenarnya. Cuman kan langsung dari kapsul di bawah naik atas itu langsung sudah bandara gitu kan. Kalau Ibis harus keluar lagi, nanti berangkat lagi kan repot. Tapi untungnya di Ibis itu ada shuttle bus free. Nah, sekarang aku cerita berangkatnya. Sebelum berangkat tanggal 11 itu aku PCR di swab aja, yang kerjasama sama Lion Air. Aku minta dalam bahasa Inggris, ada paspornya. Dari Jakarta ke Singapura tuh kan jam 7.55, jadi masih bisa berangkat. Kertasnya masih berlaku 48 jam. Besoknya tanggal 12 ini aku ada kelas jam 7. Jadi aku harus kelas dulu, habis itu jam 8 hasilnya keluar.
aku ringkes barang dulu, kan berangkatnya jam 2 pas aku berangkat pamitan sama keluarga. Aku diantarnya sama mama papaku. Sampai di bandara aku harus nunjukin PCR ku lewat Peduli Lindungi, sudah otomatis masuk. Dicek tiketnya. Habis itu sebelum check in itu ya, itu sebelum check in dapat kayak kertas hijau nunjukin bahwa sudah dicek gitu loh, sudah boleh masuk bandara. Habis itu aku masuk check in juga nunjukin hal yang sama. Habis itu aku keluar lagi buat pamitan sama mama papaku, ngobrol-ngobrol gitu kan, perpisahan terakhir lah ya. Jam 1 aku masuk lagi, cuman nunjukin aja itu tiket sama pas segala macem, masuk terus nunggu di gate 5 gate berapa lah pokoknya nunggu. Nah waktu nunggu itu aku ketemu sama temanku baru kenal. Waktu itu aku kan pakai baju ikati gitu, ikati Jatim. Nah terus dia lihat dia nyapa aku, terus ngobrol-ngobrol deh. Nah pesawatku itu kan jam 2.40 dimajuin jadi jam 2.10. Ternyata waktu aku nunggu di bandara itu delay sampai jam 3. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol gitu kan sama temanku, baru ketemu. Habis itu aku baru lepas landas itu, baru naik itu jam 4. Di pesawat itu aku dapat Lion Air itu social distancing loh. Terus aku dapat tempat duduk yang lumayan enak, orangnya sebelah juga baik. Sampai Jakarta aku barengan terus sama temenku yang barusan ketemu itu. Habis itu aku nyampe nya di Terminal 2, harus pergi ke Terminal 3 naik shuttle busnya bandara, tapi agak jelek. Sebenarnya bisa naik Kalayang cuma lagi tutup. Barengan terus saling bantu bawa koper. Kebetulan itu hoki banget, temannya baik juga, saling bantu gitu kan. Ke Terminal 3 buat ngecek tempat lokasi ngumpul, daripada besok paginya kan takutnya kalang kabut gitu, telat gitu. Terus ketemu tempatnya, aku makan di bakmi GM di dalam bandara itu. Habis itu aku telepon Ibis Budget buat jemput aku jam 8, soalnya dia jadwalnya jam 8. Selanjutnya aku nemenin temenku ke hotel kapsul sambil lihat-lihat gitu kan. Sebelum jam 8 aku tuh ya lihat-lihat airport, terus juga mau ngisi HDHQ buat Taiwan itu. Kebetulan dia sudah ngisi, aku belum, terus dia bantu gitu. Jam 8 dijemput Ibis. Sampai Ibis cuman deket kok, Ibis Budget itu. Habis itu aku langsung bersih-bersih, langsung tidur. Nah paginya kan pesawat jam 7.55, disuruh ngumpul di bandara tuh setengah 5. Terus shuttle busnya Ibis itu ada jam 3.45, jadi aku jam 3 harus sudah bangun, terus siap-siap ringkes barang sedikit, berangkat naik shuttle bus. Nah shuttle busnya itu, di shuttle bus itu aku ketemu sama anak-anak Bandung, dia juga sekolah Taiwan, dia nyapa duluan. Mereka akhirnya aku bareng sama mereka lagi. Aku hoki terus dapat ketemu teman gitu dari Taiwan, yang mau ke Taiwan maksudnya. Terus aku naik bis sampai, terus aku tuh nyampe di bandara tuh kan kok kayak masih pagi gitu, belum ada sapa-sapa. Aku akhirnya kayak barengan dulu sama orang Bandung itu, barengan dulu. Mereka untungnya juga baik sih. Habis itu aku kontak sama teman-teman univku, janjian ketemuan di mana. Akhirnya aku pamitan sama mereka gitu buat ninggalin gitu. Habis itu aku di tempat ngumpul itu aku dicek
dicek dokumennya. Habis itu aku disuruh check in. Check in itu nunggu lama banget. Sesudah check in, temanku, aku kan ketemu lagi sama teman yang kemarin ketemu di bandara Surabaya itu. Nah, temanku tuh ternyata kena masalah kalau PCR-nya belum nggak bahasa Inggris gitu. Nah, akhirnya dia sampai pusing gitu, kasihan, nggak takut nggak bisa berangkat. Pas detik-detik terakhir check innya sudah mau tutup mungkin ya, itu dia dapat formnya dalam bahasa Inggris. Gila itu, hoki juga itu. Akhirnya dia bisa berangkat bareng kita. Itu aku di imigrasi sudah ketemu sama teman-teman univku, sudah bareng-bareng semua. Lanjut naik pesawat ke Singapura, SQ. Duduknya juga social distancing. Kebetulan lagi ketemu sama teman yang temanku gitu. Dia satu SMP sama aku, tapi dia kakak kelasku gitu. Sampai Singapura itu langsung diarahin sama petugas-petugasnya, itu pakai APD semua, bener-bener lengkap, apa kayak disiplin semua gitu. Kalau di Indonesia tuh kan kalau di bandara nggak ada kurang ketat gitu. Kalau di sana benar-benar ketat, semua itu diarahin, dipakein gelang hijau buat nandain kalau kita tuh dari Indonesia gitu mungkin ya, sama satu grup orang Indonesia yang mau ke Taiwan. Habis itu transit tuh nunggu 1 jam di waiting room. Habis itu berangkat ke Taiwan. Di Taiwan pesawatnya lebih besar dan nyampur, bukan cuma orang Indonesia aja, jadi pesawatnya itu nyampur si orang Singapura yang mau ke Taiwan juga. Social distancing juga, terus dapat makan juga. Makanannya yang dari Indonesia ke Singapura tuh dapat nasi kotak kecil gitu, nasi lemak. Nah, yang ini dapatnya makanan yang memang biasanya dapat gitu. Nasi apa ya? Mie. Sampai di Taiwan itu aku dikumpulin, sama nakes tuh juga hampir sama kayak Singapura. Dikumpulin gitu, dibarisin, terus kan itu nomor Taiwan sudah disiapin dari Indonesia kan, disiapin di Indonesia, dapat SMS. Habis itu dikumpulin kan, dibarisin, itu dapat SMS, siapin data, nanti dipanggilin satu-satu, dapat stiker kayak gini. Stikernya itu buat nunjukin kalau kita itu sudah dicek dan bisa keluar dari airport. Kalau nggak ada stiker itu kita nggak boleh keluar. Di kelompok ini tuh dituliskan, ada tulisan Mandarinnya, itu dikelompokin sesuai tempat karantinanya, jadi nanti dipisah-pisah, dikelompokin gitu. Setelah dicek data-datanya, HDHQ, SMS, semua dicek sudah, baru ngambil bagasi. Dikelompokin lagi sesuai dengan lokasi karantina. Nah, kebetulan aku di Taipao ya. Berlima, empat ini aku sama 3 teman univ, satu lagi tuh orang Kaohsiung kayaknya, sekolah di Kaohsiung, aku lupa univnya apa. Nah, itu aku harus nunggu bis. Kebetulan bisku agak telat, nunggu bis agak 10 menit 15 menit mungkin. Nah, sampai di bis itu aku perjalanan dari airport ke lokasi ini itu 2,5 jam lebih kayaknya. Sampai tempat karantina ini, habis itu dicek data-data paspor, habis itu dikasih termometer. Habis itu lagi dimasukin kamar. Aku dapat kamar lantai 8, sebelah-sebelahan sama temanku. Itu aku sudah nyampe kamar ini itu jam 10, jam 11. Habis itu aku langsung mandi, siap-siap gitu, dikasih makan, dikasih kayak mie instan gitu tapi nggak enak. Nah, aku
habis itu kan teleponan sama mama papaku, sempat ngevideoin sedikit ini room tour gitu. Terus aku nggak sengaja tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun sudah jam 6. Jam 6 itu ada kelas juga jam 7 atau jam 8 gitu. Jadi aku kaget gitu, langsung oh jam 6 aku bangun. Terus kan ada PCR gitu kan, ya sudah akhirnya PCR, terus makan, terus kelas sampai sore. Hari Jumatnya juga sampai sore gitu. Nah sekarang aku mau cerita, aku kemarin tanggal 14 itu sehari setelah nyampe ya. Nah itu tiba-tiba aku kan mau ngecas adapter internasionalku ini, tiba-tiba putus di dalam stop kontak. Nah aku nggak bisa ngecas kan, aku harus kelas, harus ngirim suhu badan juga. Habis akhirnya aku telepon resepsionis buat minta dibeliin charger kayak gini lagi, tapi nunggunya setengah mati sampai jam 11 baru dikirim. Aku nggak ikut kelas akhirnya. Ya sudah, akhirnya gimana lagi, akhirnya dibeliin harga 250, gile 125.000. Nah ini ngecasnya kan cuman HP, aku harus ngecas laptop gimana. Akhirnya aku minta lagi charger adapter juga gitu, harganya 100. Jadi aku belum sudah habis 350. Yang penting semuanya sudah clear sekarang. Waktu itu aku bener-bener wih gila, laptop mati 0%, handphone juga mati 0%, jadi nggak bisa kontak, cuman bisa telepon lewat teleponnya kamar ini, telepon resepsionis saja. Itu aku telepon terus, tapi orangnya bilang iya nanti bentar lagi, mungkin masih dibeliin ya. Ya aku juga nggak tahu, cuman akhirnya mereka bantu baik gitu. Oke, selanjutnya mau menyeritain masalah karantina ini di kamarnya ini. Dapat kertas gitu, nanti disuruh scan line gitu, dapat kayak kontaknya tempat karantina ini. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, mau ukur suhu segala macam, bisa sama dia. Habis itu kan itu dikasih termometer, disuruh cek suhu tubuh. Itu hasilnya nanti dikirim ke lainnya itu setiap jam 8 sampai sama jam 4 sore. Setelah itu masalah makanannya di sini dapat makan jam 7.30 pagi breakfast, biasanya roti sama minum doang. Siang dapat makan jam 11.30. Itu makanan nanti kalau makan nanti dipanggil gitu, kayak ada bunyinya, ada speaker itu pengumuman. Habis itu ada makan malam jam 6.30 ya. Nah kalau kalian kelaparan bisa langsung misalnya lihat ngintip di luar gini kan ada jendelanya gitu di pintunya, itu bisa lihat kan orang itu depan kamar kita udah disediain makan. Jadi sebelum disuruh di pengumuman gitu bisa kita ambil sendiri. Nah itu cuma kita ambil, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan, harus pakai masker. Jadi cuma ngambil aja. Suhu tubuh, mengukur suhu tubuh juga diingetin, nanti ada pengumumannya. Terus itu mungkin ada yang kayak nggak taat aturan gitu kan, keluar ke kamar tuh, keluar dari kamar. Nah terus nanti itu ada pengumuman peringatannya, bakalan didenda gitu. Harganya 300.000 atau 30.000 NT gitu, 300.000 ya kayaknya. Nah semuanya ini pengumuman apa segala macam ada dalam bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, terus ada bahasa yang lain. BTW karantina di Taiwan ini butuh waktu 21 hari atau 3 minggu, 14 hari
di karantina, benar-benar di karantina 7 harinya itu self karantina atau apa gitu, pokoknya boleh keluar dan di hotel. Kebetulan orang kan Indonesia tuh kasus covidnya tinggi, jadi pemerintah Taiwan tuh ngasih subsidi 14 hari aja buat orang Indonesia, dan ditinggal di kayak fasilitas pemerintah gitu. Kalau ada beberapa negara lain yang juga high risk selain Indonesia juga dimasukin di tempat yang ini. Jadi ini fasilitas ini tuh ada beberapa temen yang dari negara lain gitu. Tapi kalau yang negaranya nggak high risk itu ditinggal di hotel, bayar sendiri, harganya sekitar 20.000 NT, tapi nanti dapat subsidi dari pemerintah. Nah, per tanggal 17 Oktober Indonesia sama Taiwan itu nggak dijadiin negara high risk lagi, jadi akhirnya nggak dapat subsidi karantina lagi. Jadinya teman-temanku yang berangkat setelah tanggal 17 Oktober ini bakalan bayar. Aku kan gratis gitu, cuman bayar yang 7 hari, mereka bayar 14 hari plus 7 harinya, jadi aku lumayan beruntung. Oke, sekian dulu video cerita aku dari Indonesia sampai ke Taiwan. Semoga bisa membantu kalian. Semoga juga nggak ada yang salah, nggak ada yang kelewatan. Harap maklum ya, soalnya ini baru bikin video beberapa kali jadi agak kaku. Aku juga ini ngulang-ngulang terus dari jam 5 sekarang sudah jam 7. Jadi ya semoga kedepannya bisa bikin video yang lebih bagus. Rencananya sih aku mau nunjukin universitasku, mau nunjukin Taiwan tuh kayak gimana. Jadi semoga kita bisa ketemu di video lainnya. Oke, bye bye guys, thank you for watching.